Oke, karena ada kegiatan lain di belakang saya soalnya. Oke, eh, pertama saya ingin minta maaf dulu karena saya tidak menepati janji kepada kelas C dan D untuk apa namanya melakukan kelas offline ya. Kemarin kelas A dan B ingin gantian online, tetapi ternyata saya tidak bisa mendapatkan waktu yang tepat untuk Zoom gitu. Entah Zoom-nya yang tidak ada atau dari apa namanya dari eh, kalian yang mungkin ada kelas lain jadi tidak bisa. Nah, sesuai dengan yang sudah saya share di grup koordinator kelas morfologi, hari ini agenda kita adalah melanjutkan sedikit tentang dasar-dasar perancangan kota dan nanti di akhir saya akan memberikan sedikit kisi-kisi atau penjelasan mengenai pengerjaan UTS. Oke, jadi UTS kita kan akan dilaksanakan di hari Senin ya, hari pertama. Seperti apa bentuknya? Yang jelas luring, oke, dan seperti mengerjakan soal biasa buku tertutup. Tapi untuk detailnya nanti di akhir kuliah ya. Oke, untuk singkat waktu saya langsung aja share screen. Share screen. Sudah kelihatan belum? Sudah ya. Sudah muncul belum, Dek? Sudah ya. Oke. Oke. Jadi kita itu begini, sebelum kita, ini mungkin kalian juga bosan dan bertanya-tanya ya, oh ini kok dari kemarin cuma dasar-dasar teori melulu gitu ya, selama 3 minggu berturut-turut kita ada dasar dalam perancangan kota 1, 2, dan 3, ini sudah minggu ketiga gitu, kita masih ngulek-ngulek itu saja. Nah, menurut saya itu memang yang harus dipahami betul-betul itu nanti ya ini gitu loh. Ketika kalian mau mengaplikasikan atau menyusun suatu perancangan kota gitu ya, teori ini akan sangat berpengaruh begitu. Karena itu saya bolak-balik masih apa ya menggali teori-teori ini dan mencoba menjelaskan kepada kalian. Oke. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah sekarang kalian masih ingat PR yang minggu kemarin? Tugasnya? Tugasnya masih ingat nggak? Masih. Oke. Ada yang bisa membantu saya? Relationnya apa? Mungkin kalau menurut pendapat saya seperti ini begitu. Jadi kita diskusi saja. Yang bisa atau siapa yang bersedia membantu saya? Kira-kira begini Bu penjelasannya begitu. Kalau nggak ada yang ini nanti saya tunjuk loh. Saya tunjuk aja. Oke. Iya betul. Menurut kalian seperti apa gitu? Gimana Mas? Mau menjawab Mas Ubaidillah? Iya betul Mas.
Oke, terus hubungannya antara perlu difokuskan lagi, misalnya hubungan antara ketiga teori ini apa gitu? Apakah maksudnya itu sama-sama memperhatikan itu atau bagaimana? Kan ini kan tiga itu kan beda ya. Yang satu Roger Tranchik itu figure ground, linkage, place. Kevin Lynch itu terkait dengan image kawasan. Kalau Hamid Sirvani itu terkait dengan perancangan begitu. Gimana? Iya, maksudnya hubungannya itu apa gitu. Kalau itunya oke, good gitu. Maksudnya bahwa tidak memperhatikan hanya fisik saja, tapi harus memperhatikan ini. Oke, saya setuju. Tapi relationship antara Hamid Sirvani, Roger Tranchik sama Kevin Lynch itu belum muncul gitu loh, Mas. Belum belum inilah ya, bukan belum muncul, tapi mungkin belum secara spesifik gitu dikeluarkan di dalam statement itu tadi gitu. Belum ya? Oke, nggak apa-apa Mas. Tapi yang itu tadi sudah oke kok. Maksudnya udah betul gitu ya. Pendapat itu betul. Cuma spesifik mengungkapkan relation antara tiga teori ini. Yang lain barangkali bisa membantu Mungkin atau menambahkan. menambahkan, Bu. Iya, Mbak Nada. Silakan. Keterkaitan antara teori Roger Tranchik, Hamid Sirvani, dan Kevin Lynch itu sebuah ruang didesain menjadi sebuah kota berdasarkan 8 elemen rancang lingkungan kota yang dilihat dari 5 elemen pembentuk kota dan dilandasi dengan 3 elemen penelitian perancangan perkotaan. Semua elemen dari ketiga teori di samping ketiga teori tersebut dapat mengembangkan image of city gitu sih, Bu. Jadi kalau begitu yang paling dasar yang mana dulu, Mbak? Yang paling dasar. Siapa dulu? Ayo. Yang paling kecil. Maksudnya yang paling dasar. Maksudnya yang basic banget teorinya itu apa gitu? Yang mana yang basic banget? Yang 8 elemen yang ini sih. Kevin Lynch mungkin. Kok Hamid. Ya nggak, Bu? Terserah, ini kan pendapat ya, bebas, nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar gitu. Kita kan sedang menyamakan persepsi ya. Mungkin secara persepsinya Mbak Nada begitu ya nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya ini bukan masalah salah dan benar, tapi ini masalah karena kan memang kalian saya minta untuk mencari sendiri ya. Jadi kan persepsi itu kan bisa macam-macam. Kalau menurut Mbak Nada yang paling basic Hamid ya. Iya. Hamid. Kenapa Hamid yang paling basic? Karena karena itu kayak elemen-elemen yang apa ya, Bu? Jelasinnya susah. Jawabnya Pokoknya susah. elemen dasar gitu. Oh, elemen-elemennya dasar. Oke, fine. Ada mungkin yang punya pendapat lain daripada Mbak Nada? Bu, saya izin berpendapat. Oke, Mas Anggas. Oke, baik Bu. Jadi menurut saya hubungan antara tiga teori dari Kevin Lynch, Hamid Sirvani, dan juga Roger Tranchik itu menurut saya pemberian solusi mengenai sistem yang ideal dengan beberapa elemen merupakan dasar dari morfologi perancangan kota yang ideal. Nah, hubungannya dari ketiga arsitek tersebut memiliki pandangan yang sama mengenai sistem perancangan yang dibentuk, baik dari segi penggunaan lahan, keterkaitan wilayah, dan estetika wilayah kota itu sendiri. Jadi untuk hubungannya itu mungkin bisa dari penggunaan lahan, keterkaitan wilayah, sama dari estetika wilayah kota itu sendiri, Bu. Untuk ketiga-tiganya ini mention soal hal itu. Gitu, Bu, dari saya. Berarti kalau dari Mas Anggas sekarat karena mention beberapa hal yang sama, berarti beririsan begitu maksudnya? Beririsan di beberapa tempat begitu ya? Iya. Iya, oke, fine. Nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Ini kan persepsi masing-masing ya. Mungkin ada yang satu lagi. Saya pengen dengar pendapat satu lagi. Terima kasih atas yang sudah dari Mbak Nada, Mas Ubaidillah, dan Mas Anggas. Satu lagi, ada yang mau menambahkan? Izin menjawab, Bu. Iya, Mbak Nisa. Saya sempat menjawab yang terkait levelnya itu. Kalau Roger Tranchik yang lebih makro, Kevin Lynch itu
lebih meso, Hamid Sirvani itu lebih mikro. Tapi kemarin sepertinya belum sempat dibahas sama Ibu. Oke. Jadi kalau menurut Mbak, ini nanti akan kita bahas ya. Jadi kalau menurut Mbak Nisa itu kemarin memang di kelas offline ya, waktu itu di kelas offline mengutarakan bahwa itu dari skopnya gitu ya, dari skopnya di mana yang paling makro itu yang Roger Trencic, kemudian yang meso Kevin Lynch ya, yang mikro Hamid Sirvani ya. Itu ya Mbak Nisa. Oke, fine. Jadi sebetulnya ketiganya itu gabungan ya, pendapatnya itu gabungan di antara keempat kalian ini. Nggak ada salah ya, dan nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar gitu. Nah, tetapi gitu ada pendapat secara umum yang berlaku bahwa basic teori itu sebetulnya adalah dari Roger Trencic. Gitu. Basic teori, bukan dari basic scope ya. Maksudnya itu kita belum bicara skopnya, tapi basic teori bahwa ketika kita mau melakukan perancangan suatu kota, maka perancangan ruang kota itu sebetulnya ada 3 hal pokok yang perlu dipelajari terlebih dahulu, atau 3 hal pokok yang perlu diperhatikan terlebih dahulu, yaitu figure ground, linkage, serta place. Oke, kebetulan bukan minggu pertama ya, di materi yang pertama di dasar perancangan kota yang pertama itu saya sudah memberikan contoh-contoh tentang implementasi dari Hamid Sirvani. Kemudian saya minggu yang kemarin juga sudah memberikan contoh-contoh terkait dengan apa itu paths, age, district, nodes dan sebagainya dari Kevin Lynch. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas apa itu sebetulnya yang dimaksud dengan teorinya Roger Trencic itu. Kenapa dia yang disebut basicnya? Begitu. Oke, jadi kalau Roger Trencic di sini ini nanti akan saya share di open learning ya. Jadi kalian cukup mendengarkan saja, tidak apa-apa. Yang penting mendengarkan dan melihat saja. Nanti yang penting kalian mudeng gitu. Nanti materi akan saya share di open learning. Jadi Roger Trencic itu mengungkapkan sebenarnya adalah teori tentang perancangan ruang perkotaan. Oke. Ada 3 hal yang menurut Pak Roger ini perlu diperhatikan dalam rancang ruang kota atau urban spatial design theory. Yang pertama adalah figure ground, kemudian yang kedua linkage, dan yang ketiga adalah place. Kalau figure ground itu berkaitan dengan urban fabric, jadi berkaitan dengan produk-produk fisik gitu ya, produk-produk fisik dari suatu kota. Karena itu, maka di situ akan terbentuk 2 hal, dibedakan elemennya ada 2 gitu, yaitu solid dan void gitu. Karena kan figure ground itu berkaitan dengan urban fabric, dengan karakteristik fisiknya. Ada ruang terbuka dan bangun kan begitu, solid dan void. Sementara yang dari linkage gitu, itu cenderung pada connection, bahwa kota itu mempunyai ada hal-hal yang menghubungkan gitu ya, ada hal-hal yang dengan tempat yang lain gitu, baik dari koneksi secara visual, secara struktural maupun koneksi secara kolektif. Jadi ada yang perlu diberikan. Kita kadang-kadang satu ruang itu kadang itu kan di dalam kota itu kan besar. Sementara kota itu besar dan terbagi dalam unit-unit sebetulnya. Gitu. Jadi ruangnya sendiri itu, persamaan ruang itu bisa diperoleh melalui koneksi atau persamaan visual gitu. Bisa juga tentang koneksi strukturalnya begitu. Jadi tidak semata-mata ruang itu kalau ruang dalam yang selama ini kita pelajari dalam arsitektur kan itu ruang itu ada batasan gitu ya, ada batas dinding, kemudian ada alas dan kemudian ada atap kan begitu ya, itu ruang di dalamnya yang bisa kita manfaatkan. Itu dalam stupa, yes. Tapi di dalam urban gitu, ruang itu lebih fleksibel, pengertiannya lebih fleksibel. Begitu. Di sini ruang perkotaan ini entah bisa diperkuat atau bisa diperkenalkan, itu bisa melalui koneksinya, koneksi secara visual, struktural maupun kolektif. Dan yang ketiga adalah place atau tempat. Tempat di sini maksudnya apa? Tempat di sini
lebih cenderung pada meaning gitu, makna dari tempat tersebut, bukan secara fisik saja tempat tersebut, tapi meaningnya, jadi konteks dari ruang tersebut dan image. Dari sini kita sudah bisa ada satu hal yang sedikit masuk atau beririsan atau kemudian akan mendasari pemikiran atau akan membenarkan teori berikutnya, yaitu apa ini dari elemen-elemen ini, solid, void, visual, struktural, kolektif, konteks, image. Apa yang kira-kira bisa muncul dari elemen-elemen di dalam teorinya Roger Tranchik ini? Image kan, image kita kan sudah cenderung image, oke, image kita beririsan dengan si Kevin Lynch. Gitu. Oke, next ya. Kita akan bahas dulu satu persatu sebelum nanti kita menyimpulkan. Figur ground teori kita sudah tahu kemarin, jadi dia studi tentang hubungan perbandingan lahan yang ditutupi bangunan sebagai massa yang padat atau solid dengan ruang-ruang buka. Jadi biasanya itu sering disebut juga black and white teori, solid dan void. Gitu. Solidnya black, voidnya white. Gitu. Nah itu nanti dilihat dari tingkat keteraturannya, keseimbangannya, kepadatannya, gitu ya. Nah ini adalah contoh ya, contoh pemanfaatannya. Ada perbedaan antara Eropa dengan di Eropa dengan di Asia gitu ya, atau tradisional begitu. Kalau Eropa itu cenderungnya itu pendekatannya aktif, jadi ruang itu tujuan untuk pembentukan massa. Jadi open space di sana itu fungsinya aktif, di mana dia itu memang dibuat gitu loh, ditata, dibuat open space-nya itu, void-nya itu. Nah, kalau yang di Tia ya, contohnya di sini di Nias itu, dia pendekatannya pasif, di mana ruang itu terbentuk dari sebagai akibat dari pembentukan massa. Gitu. Jadi kalau di Eropa itu memang tata kotanya itu sudah ditata. Gitu. Maksudnya itu jadi dia aktif. Jadi kita itu membentuk massa juga membentuk ruang tersisa gitu. Jadi kita bukan seperti, kan kita lihat bedanya ya. Di sini ada pola-pola di mana kita menempatkan ruang terbuka, di mana kita menempatkan, ini kan ada sungai ya, kemudian ruang terbukanya itu di posisi mana saja gitu. Itu di Paris ya. Sebaliknya kalau di Nias kita kan tidak ada ruang terbuka secara khusus, kita ruang terbuka hanya berupa sisa, ini ya, ruang terbukanya itu di tengah-tengah, itu hanya berupa sisa dari pembentukan massa ya. Pembentukan massanya apa? Massanya adalah bangunan rumah-rumah tradisional tersebut, begitu. Itu namanya pasif gitu. Jadi dia pasif. Jadi dia itu tidak secara aktif memanfaatkan potensi atau peluangnya untuk menata komposisi antara solid dan void gitu. Oke. Kemudian tipologi pola solid void kalian bisa baca sendiri, ada angular, aksial, grid gitu. Kemarin kita juga sebagian sudah membicarakan di situ, ada grid, radial konsentris gitu ya, jadi kayak memusat gitu. Kemudian organis itu seperti itu karena biasanya dipengaruhi oleh alam juga. Angular, curvilinear gitu, kalian belajar sendiri. Oke, apa saja tujuannya gitu. Tujuannya kita harus bisa menciptakan void yang positif atau bermanfaat di antara solid atau bangunan. Oke. Kalau ini tadi kan betul, ini kalian kan tahu toh, ini ada yang lompat batu itu loh, yang dari suku dari Nias yang terkenal dengan lompat batunya. Nah, terus mereka mengadakan atraksi lompat batu itu di mana? Ya di jalan di sini, karena ini adalah satu-satunya open space yang ada begitu. Jadi open space-nya itu merupakan sisa dari tata massa atau pembentukan massa yang mengelilinginya begitu. Jadi tidak secara khusus misalnya ada alun-alun, misalnya ada itu enggak gitu. Gitu ya. Nah, kemudian fungsinya itu adalah salah satunya memberikan simbol dan makna bagi ruang kota melalui penciptaan void sebagai ruang publik. Oke. Nah, itulah manfaatnya ya, bahwa kita bisa menciptakan pola solid dan void supaya void yang tercipta itu bisa bermanfaat dengan baik begitu. Nah, macam-macamnya ada di sini, kalian bisa membaca juga nanti.
Ada urban solid itu contohnya seperti monumen umum, gedung pemerintahan, blok-blok bangunan, begitu ya. Kemudian bangunan-bangunan di sepanjang tepian pantai atau sungai. Kemudian di sini juga ada urban void. Urban void itu ruang peralihan dari publik ke private misalnya. Terus ada juga yang sifatnya semi private, misalnya taman tapi perumahan gitu kan. Tidak, artinya apa? Kalau ada perumahan kan yang mengakses itu hanya orang-orang yang tinggal di perumahan tersebut gitu. Nah, itu berarti masuk ke semi private. Kemudian ada jalan, alun-alun, street and squares. Terus kemudian ada public parks and gardens gitu ya. Itu berfungsi sebagai nodes, dan kemudian jalur-jalur air ya, linear open space. Jalur-jalur air di dalam kota. Itu contohnya. Kalian bisa baca sih, kalau ini nggak usah dihafal. Oke, sekarang saya ingin menunjukkan ini adalah gambar dari kota Paris ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa open space itu kita disebut pouch, urban pouch. Nah, di sini ini kita bisa melihat ada kantong-kantong yang memang disisakan gitu, sengaja disisakan untuk void begitu. Jadi void-nya itu memang dia terbentuk karena adanya batasan-batasan. Jadi ruang ini kan seolah-olah seperti ruang kan. Ruang ini terbentuk karena adanya batasan-batasan dari fasad bangunan-bangunan tersebut. Begitu. Nah, itu disebut dengan urban pouch. Nah, ini skalanya macam-macam. Kalau misalnya ini terletak di perumahan ya bisa saja gitu, tidak masalah. Kadang ada dalam gedung kan kadang-kadang ada macam taman tapi diakses oleh orang-orang dalam tersebut misalnya, itu juga bisa. Jadi skalanya itu beda-beda, derajatnya itu beda-beda. Kalau kebetulan ini yang saya dan saya contohkan di sini adalah yang skalanya makro atau kota gitu, sehingga dia cukup besar begitu ya, cukup besar di sini batasan. Nah, ini kan seperti ruang yang terbentuk sebetulnya, seperti ruang yang terbentuk dengan batasan sisi-sisinya adalah fasad-fasad bangunan yang mengelilinginya. Oke. Kemudian yang kedua adalah teori linkage. Kalau tadi teori figure ground itu bagaimana komposisi antara solid dan void gitu, ngatur komposisi antara solid dan void. Lalu yang kedua adalah teori linkage atau hubungan atau connection. Linkage di sini adalah kita berusaha melihat hubungan atau susunan suatu tempat dengan tempat yang lain. Cara mengamatinya bagaimana? Cara mengamatinya baik melalui visual, struktural maupun kolektif. Begitu, bentuk-bentuk kolektif. Nah, kalau visual kita gampang ya melihatnya itu garis, paling gampang lah visual itu, sekali lagi seperti yang dulu pernah saya singgung di perkuliahan yang lalu, arsitek itu rata-rata mudah sekali melihat secara visual begitu ya. Garis, koridor, sisi, sumbu begitu. Itu gampang dilihat irama gitu ya. Nah, kemudian kalau struktural, apa itu struktural, apa itu kolektif, nanti next ya. Kita lihat dulu sekarang. Visual linkage. Visual linkage di sini yaitu menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lain dalam satu kesatuan visual. Oke. Bisa tempatnya itu bisa netral, bisa mengutamakan salah satunya. Maksudnya begini, bisa jadi dua tempat yang sama-sama derajat begitu ya. Bisa jadi juga tempat itu lebih tinggi gitu ya. Nah, elemen visualnya apa? Tadi seperti yang sudah saya sebutkan, garis, koridor, sisi, sumbu, irama gitu. Kita akan cek di sini. Ini adalah contoh dari kota Washington DC. Washington DC di mana, Dek? Washington DC. Amerika Serikat, Bu. Amerika Serikat. Oke, Amerika Serikat. Dia di situ adalah tempat pusat pemerintahan. Oke. Nah, kita bisa lihat kalau rumah Presiden Amerika Serikat di mana? Tempat tinggalnya. White House nggak, Ibu? White House, betul. Oke. Nah, sekarang kita lihat kan, ini saya nggak tahu kelihatan nggak ya, kalau kalian pakai HP mungkin agak susah kelihatan ya. Ini adalah White House, kemudian ini Museum Nasional, kemudian ini Thomas Jefferson Memorial, ini Lincoln Memorial, kemudian ini adalah Capitol Building atau gedung pemerintahan kan gitu. Kita bisa lihat masing-masing dari ini kan mempunyai
itu kan adalah bangunan-bangunan monumental kan, bangunan-bangunan yang penting begitu ya. Baik penting karena sebagai simbol negara begitu ya. Penting juga karena di situ adalah pusat pemerintahan, penting juga di situ karena itu adalah tempat tinggal simbol negara itu misalnya. Jadi masing-masing itu punya tingkat penting punya fungsi yang penting begitu ya. Tetapi hierarkinya berbeda begitu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dari White House ke Capitol Building itu dihubungkan oleh satu koridor. Oke. Kemudian dari Thomas Jefferson Memorial ke sini juga dihubungkan oleh satu koridor begitu. Tetapi koridor ini menghubungkan derajatnya itu tuh beda gitu. Terlihat dari misalnya komposisi atau luasannya itu berbeda. Contoh antara National Monument dengan Capitol Building itu kan lebih besar ini. Itu dari segi luasannya saja ya misalnya. Kemudian White House itu juga dengan Capitol Building itu luasannya juga lebih besar yang ini. Oke. Nah, di sini yang pusat yang besar ini kemudian nanti sementara yang kecil yang besarannya hampir sama itu kan 1, 2, 3, 4 ini. Jadi kemungkinan derajatnya katakanlah hampir sama begitu ya. Nah, dari sini sumbu ini bisa, ini kan ada jalan yang memang menghubungkan secara langsung ya. Nah, kemudian sumbunya itu berada di tengah di sini. Sumbu itu dia membagi menjadi 2 yang hampir sama begitu. Kayak tahu ya, jadi kayak radial gitulah ya. Nah, ini dibagi menjadi 2 begini. Nah, sementara ini adalah koridor-koridor yang menghubungkan masing-masing bangunan-bangunan yang mempunyai nilai penting. Itu contoh yang gampang terlihat ya, koridor dan sumbu pada kota Washington DC. Kemudian di sini kita bisa melihat kalau elemen garis misalnya, elemen garis itu bisa dibentuk dari pohon-pohon misalnya ya. Kemudian ini juga kesatuan irama ya, ini ada 5 building atau 5 bangunan yang sama persis gitu, jaraknya juga sama sehingga membentuk satu pola atau irama yang seragam gitu kalau dari perspektif. Kemudian kalau Canal House itu visualnya adalah karena kesatuan visual yang mirip gitu. Jadi koridor sepanjang kanal ini kan ini kanal kiri kanannya itu akan ada jalannya ya. Jadi koridor yang terbentuk itu seolah-olah kita itu berada dalam satu ruang gitu. Kalau di sini itu ruang kotanya itu sama secara visual gitu. Kemudian Malioboro di Yogyakarta itu juga sama sebetulnya, dari sepanjang jalan itu ada elemen-elemen garis gitu, elemen-elemen garis yang membatasi yang dibentuk dari kolom-kolom ini kan sebetulnya ada kolom-kolomnya cuma nggak begitu kelihatan di sini, serta ada lampu dan pohon-pohon di situ gitu. Itu contoh ya, contoh bagaimana kita membuat atau melihat bahwa kota itu bisa koneksi atau kesamaan itu bisa dilihat baik secara visual maupun secara visual baik melalui garis, koridor, sisi, sumbu maupun irama itu tadi. Oke, kemudian kalau yang struktural bagaimana? Ini agak lebih sulit ya kalau dilihat. Kalau yang visual tadi kan kita jelas, kita melihat saja kita sudah paham begitu. Oke, ini iramanya sama iramanya. Ini karena garis yang membatasi seolah-olah menjadi pagar begitu ya. Terus itu mungkin yang satunya itu karena ada kesamaan visual misalnya, elemen-elemen visualnya di dalam bangunan sehingga tercipta koneksi begitu antara bangunan satu dengan sebelahnya. Nah, kemudian kalau structural linkage bagaimana, Bu? Kalau structural linkage itu sebetulnya visual itu belum tentu cukup begitu ya. Kenapa belum tentu cukup? Karena dalam kota itu kan besar ya, kota itu besar, sementara ada kawasan-kawasan tertentu di dalamnya. Kawasan-kawasan tertentu itu mungkin bisa mempunyai karakteristik yang sama juga sebetulnya, tapi tidak berhubungan satu sama lain begitu loh. Kalau pas kebetulan berhubungan seperti ini tadi, ada koridor ini tadi, ini kan kesamaannya secara fungsi ya sebetulnya. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai area penting gitu ya.
monumen, bangunan-bangunan monumental di kota tersebut gitu. Nah, ini menghubungkannya gampang gitu. Tapi ada yang tidak terkoneksi gitu. Jadi ini kan bisa terhubung karena ada visual yang seolah-olah menghubungkan, lorong yang seolah-olah menghubungkan gitu. Jadi kita itu seolah-olah menjadi satu area begitu, menjadi satu pusat atau lebih pusat yang terhubung. Kenapa? Karena ada koridor atau ruang-ruang yang menghubungkannya. Tetapi dalam structural linkage ini, unit-unit atau fragmen-fragmen kota itu belum tentu bisa terhubung satu sama lain meskipun memiliki kemiripan atau karakteristik begitu. Karena itu kita perlu membuat atau menambahkan atau menyambung atau menembuskan supaya terbentuk satu pola jaringan. Bisa dipahami ya bedanya ya. Jadi kalau visual itu memang sudah bisa dikenali melalui ini tadi, elemen-elemen visualnya, garis, koridor, sisi, sumbu, irama gitu. Tetapi ketika kita itu sebetulnya antara A dan B itu hubungannya erat, karakteristiknya mirip, tetapi di tengah-tengah A dan B itu ada C begitu. C itu ternyata dia itu entah itu masih kosong, tidak tertata, atau mungkin punya karakteristik yang sangat berbeda begitu, sehingga antara A dan B itu tidak bisa terhubung begitu. Nah, untuk itu maka perlu adanya penambahan atau penyambungan atau tembusan itu tadi. Oke. Contohnya seperti ini. Ini adalah Göteborg ya, kota Göteborg di Swedia. Dia itu sebenarnya adalah kota yang bukan berbasis sih sebetulnya berada di tepian sungai yang sangat besar begitu ya. Jadi kayak kota pelabuhan lah begitu. Dilewati oleh sungai yang cukup besar di situ. Kemudian ada pelabuhannya juga. Nah, kemudian di sini kalian bisa melihat ini adalah area di pinggiran sungai tersebut. Nah, untuk memperkuat bahwa ini adalah satu ruang yang sama, maka diberikan elemen tambahan pada kota tersebut. Jadi elemen pada area tersebut, bukan pada kota itu, pada area tersebut. Jadi ini tadinya kosong begitu, kemudian ada tambahannya. Gitu ya. Jadi itu untuk memperkuat konektivitas dari satu area kota dengan area yang lainnya, maka diberi tambahan ini tadi. Kemudian ini juga ada area yang kosong, di sini juga kemudian ada tambahannya begitu ya. Ini adalah elemen tambahan. Nah, ada juga di sini adalah elemen sambungan, jadi dia itu menyambungkan. Jadi kalau itu tadi kosong ya, dia itu menyambungkan ini dari kalau tadi fungsinya mungkin untuk memperkuat ya, untuk memperkuat karakteristiknya. Kalau yang ini itu untuk menyambungkan antara area sini dengan area sini misalnya, maka di sini ada elemen untuk menyambung begitu. Supaya apa? Supaya kuat begitu ya. Oke, begitu koneksi. Kemudian kalau kolektif, kalau kolektif itu bentuk kolektif itu apa sih sebetulnya? Bentuk kolektif itu adalah kelompok atau unit-unit yang memiliki batasan maupun ciri khas tertentu. Oke, ada 3 sebetulnya di sini: compositional, megaform, serta group form. Kalau compositional ini dia itu agak acak, begitu ya. Agak acak, jadi hubungannya susah dilihat. Nah, sementara kalau yang koneksinya itu agak susah dilihat. Tapi biasanya ada kesamaan-kesamaan bentuk di antara mereka, tetapi koneksinya sendiri itu susah dilihat. Jadi polanya secara morfologi itu agak kurang terarah begitu ya. Beda dengan ini misalnya, ini adalah gedung perusahaan dan fasilitas dari Siemens gitu di Munich, Jerman. Jadi kita bisa melihat perbedaannya dengan kawasan lain. Kebetulan terlihat dari aerial view di sini. Ini kan berbeda sekali ya, dia pakai konsep yang sangat-sangat modern begitu ya. Tetapi di sini dia dalam satu blok ini dia punya Siemens semua kan.
dalam satu blok ini dia punya kesamaan begitu. Nah, kesamaan ini biasanya kalau pabrik-pabrik begitu ya, pabrik, kemudian ada area-area yang memang dia itu kayak bandara atau area-area yang memang besar begitu, itu kan dia punya ciri khas tersendiri kan, dia punya pembagian zona tersendiri, ciri khas tersendiri, karakteristik tersendiri lah, itu yang seperti yang ada pada Siemens ini. Oke, kita bisa lihat. Kemudian kalau yang ini adalah group form. Group form itu biasanya dia itu karena kan banyak group form itu seperti ini ya. Jadi dia itu sifatnya lebih organik, terus dia itu lebih natural begitu. Kemudian dia itu bangunannya itu biasanya berhadapan atau berbatasan dengan ruang terbuka semua gitu loh. Jadi polanya itu jelas, tapi dia organik. Biasanya di kota-kota tradisional gitu, bukan di kota-kota yang modern. Oke. Kemudian kalau place theory apa? Kalau place theory itu, kalau space itu ruang. Ruang itu apa? Ruang itu kalau secara kita pelajari di stupa itu kan muncul karena memang ada batasan pada sisi-sisinya, baik di dasar, samping maupun di atapnya. Nah, kalau space itu kapan space itu menjadi place? Space menjadi place bila dia itu mempunyai arti dari lingkungan atau budaya setempat. Itu tadi yang seperti yang sempat disinggung oleh Mas Dila ya, bahwa tidak ada non-fisiknya juga. Nah, place itu dia itu akan membentuk suatu pandangan atau pengalaman manusia terhadap ruang kota. Gitu. Nah, ada dua sebetulnya. Ada dua yang ada dua yang di sini ada dua elemen ya, yaitu konteks dan image. Bentar. Oke, konteks dan image. Konteks di sini adalah ruang disebut kontekstual itu seperti apa sih? Gitu. Ruang disebut kontekstual itu apabila ruang tersebut lebih memperhatikan pada aspek sejarah, kebutuhan masyarakat, tradisi, realitas politik dan ekonomi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menemukan hal seperti ini gitu, itu kira-kira kontekstual nggak ya? Ini kan ada apa namanya gedung-gedung tinggi gitu ya. Ini di segitiga emas di Jakarta, di Jalan MH Tamrin, Rasuna Said dan Gatot Subroto ya, itu kan pusat CBD-nya Jakarta itu di situ. Nah, kita bisa dilihat di sini misalnya kontekstualitas itu dari sudut mana? Apakah dari sejarahnya, apakah kebutuhan masyarakatnya, atau tradisi dan pemakaian materialnya, atau realitas politik maupun dari realitas politik maupun ekonominya. Contoh misalnya, karena di sini adalah CBD di mana dia itu akan banyak penyeberangan sini, kemudian kita mendirikan satu jembatan penyeberangan orang gitu, JPO ya. Ini yang sering buat selfie di Instagram begitu kalau malam hari begitu, karena kan dihiasi oleh lampu-lampu jadi cukup menarik. Nah, kalau melihat dari kontekstualitasnya, apakah ini kontekstual atau tidak begitu? Maka kita lihat saja, oh dari segi sejarah mungkin tidak ya, tapi kalau dari kebutuhan masyarakat mungkin iya gitu ya misalnya. Kalau dari realitas politik dan ekonominya bagaimana gitu. Oh oke, iya juga misalnya begitu. Jadi kita melihat kontekstualitas itu bukan hanya kontekstual itu bukan hanya ada bangunan lama. Kalau di posisi bangunan lama kita mesti harus pasang bangunan yang sama yang lama misalnya ya. Kita bisa juga sebaliknya begitu loh, kontras misalnya dibutuhkan untuk membuat ruang menjadi lebih kreatif. Kita akan lihat di sini contoh. Nah, di sisi kiri itu adalah Louvre di Paris. Oke. Ada yang menarik nggak? Bisa nggak kalian mengungkapkan apa yang menarik dari gambar di sebelah kiri itu? Ada yang bisa membantu saya? Yang sebelah kiri. Apa yang menarik dari gambar atau foto di sebelah kiri?
izin menjawab. Ya, Piramidanya mungkin. piramidanya. Kenapa piramidanya menarik? Kontras dengan bangunan yang di sekitarnya. Betul. Piramidanya kontras dengan bangunan di sekitarnya. Terus, apakah keberadaan piramida itu menurut tanggapan, ini kita sense of place saja ya, apakah menurut tanggapan Mbak Nisa itu dengan keberadaan piramida di situ mengganggu nggak tampilan dari keseluruhan bangunan di sekitarnya? Menurut saya tidak sih, Bu. Tidak. Soalnya Kenapa tidak? piramidanya masih bisa, di dalam itu masih bisa ngelihat bangunan yang di Tembus sekitarnya. pandang. Oke. Salah satunya itu. Oke ya. Jadi ketika kita menempatkan satu bangunan itu tadi, kita untuk mendapatkan satu kesatuan tempat gitu, place gitu, satu kesatuan lokasi begitu. Itu tuh tidak harus bahwa terus saya tidak bisa membayangkan apabila di sini justru ditambahin dengan bangunan yang sama. Orang akan bingung, ini buatan tahun berapa, ini yang baru buatan tahun berapa. Contoh ya, itu tuh ada di teknik teori revitalisasi kawasan sebetulnya. Jadi ini kan sebetulnya adalah bangunan lama begitu, kemudian di bawahnya itu adalah satu museum kan, dulu pernah saya bahas di situ. Apabila di sini ini kita tambahkan supaya kelihatan bahwa di bawahnya museum itu kita tambahkan bangunan yang serupa dengan bangunan yang belakangnya, itu justru tidak akan dapat gitu loh sense of place. Orang akan bingung. Pertama dikacaukan oleh apa? Periode pembangunannya, misalnya bangunan yang di belakang dengan yang di depan kalau modelnya serupa kan bingung. Ini dibangun model tahun, ini bangunan dibangun berapa begitu. Terus yang kedua, dengan menunjukkan seperti ini ya, dengan menunjukkan kontras begini, maka orang akan justru akan menjadi sesuatu yang menarik untuk diamati. Kontras, tetapi dia tidak mengganggu seperti yang diucapkan oleh teman kalian tadi, Mbak Nisa. Gitu. Nah, itu yang dicari. Jadi kontekstualitas itu bukan berarti dengan seperti hal sama dengan yang gambar kanan ini ketika ini adalah gambar Keraton Yogyakarta ya, karena memang ini di lingkungan Keraton Yogyakarta, maka semua model bangunannya dan atap-atapnya itu semuanya dia kontekstual, itu artinya ya sesuai dengan historinya, sesuai dengan isinya gitu ya, sesuai dengan craftsmanship-nya gitu, materialnya juga gitu. Jadi ini yang terbentuk di sini itu kontekstual dalam arti memang pure kontekstual betul gitu. Jadi dia memang kontekstual yang memang sesuai betul-betul. Tetapi tidak kontekstualitas itu bagus begitu ya. Ada kalanya kita memang harus memakai kontras di situ. Nah, itu tadi sebetulnya adalah intinya kita itu ketika kita melihat place theory ini tadi, kita kan berusaha menciptakan satu ruang itu punya sense of place. Dia punya arti terhadap lingkungan dan budaya setempat. Begitu. Caranya bisa macam-macam. Caranya bisa ini tadi misalnya yang satu kontekstual, yang pure kontekstual, yang memang betul-betul lurus begitu, yang satu mungkin tidak begitu. Tetapi sama-sama membentuk satu place begitu, place yang mampu mengungkapkan satu pandangan atau pengalaman manusia terhadap ruang kota, gitu. Jadi itu sangat penting ya dalam teori perancangan kota itu nantinya. Kemudian kita bisa melihat bahwa kota itu ruang statis dan ruang dinamis. Kalau ruang statis itu dia itu cenderung tidak berubah begitu ya, tidak berubah. Kalau dinamis begitu, itu tuh cenderung ada dia itu perubahannya cepat. Contoh misalnya kalau statis itu misalnya ini ya. Nah, contoh misalnya ini ruang statis sebetulnya karena dia itu di sini kan dia tidak berubah kan sebetulnya. Dia sudah dia begini terus tidak berkembang begitu. Itu biasanya di open space di Eropa begitu.
Tetapi kalau dinamis tuh biasanya di pinggir jalan, itu di sepanjang jalan misalnya, itu tuh dinamis. Gitu. Oke, kemudian ini adalah skala, kan ini tadi ada beberapa hal untuk melihat ya skala. Contoh misalnya penempatan jarak antara bangunan dan bangunan, di mana dia punya ketinggian yang cukup tinggi misalnya gitu ya. Nah, itu kita bisa melihat kalau begini itu rasanya bagaimana, kalau sekian itu rasanya bagaimana, itu kan bisa kelihatan ya. Kalau kira-kira kalau kita berada di sini, di posisi ini, kira-kira rasanya bagaimana? Kita berada di tempat yang di sini di antara dua bangunan, tetapi cukup berdekatan jaraknya, kira-kira rasanya bagaimana? Nyaman nggak? Halo? Kurang nyaman. Oke, kenapa kurang nyaman, Mbak Laili? Karena ruang geraknya jadi kecil. Terus rasanya kalau misalnya kita berada di sini, kemudian ini ketinggiannya sangat mencolok begini, kira-kira matahari bisa masuk nggak? Secara umum, matahari bisa masuk. Kalau jam 12 jelas masuk dia. Tapi kalau secara umum bisa masuk nggak? Enggak. Karena akan lebih banyak bagian yang terbayang atau terkena bayangan maksudnya, yang terkena bayangan. Sehingga apabila lebih banyak bangunan yang terkena bayangan, maka berada di sini itu akan menjadi gelap gitu ya, gelap kemudian rasanya agak dingin gitu, karena kan cenderung seperti lorong sehingga aliran angin akan lebih kencang misalnya. Sebaliknya, jika kita berada di sini, bagaimana rasanya? Apabila kita berada di sini, ini rasanya bagaimana kira-kira? Lebih nyaman, Bu. Lebih nyaman, tetapi apakah ada kesatuan antara ini dan ini bagaimana kira-kira? Kan jauh kan? Perasaan dalam ruang bagaimana? Kurang juga kan? Gitu. Kenapa? Karena batasannya terlalu jauh. Kalian bisa merasakan apabila kalian itu skala manusia aja, skala manusia, kalian bisa merasakan apabila kita berada di tengah-tengah atau berada di gedung-gedung yang tinggi begitu, di bawah kita berada di bawah, kita berada di tengah-tengah gedung yang tinggi dan gedungnya itu rapat begitu, kita juga tidak akan merasa nyaman gitu, karena kita akan merasa kecil, kemudian agak dingin mungkin karena tidak semua sinar matahari, tidak selalu sinar matahari itu bisa masuk mencapai ke bawah, kemudian kencang anginnya, kemudian banyak hal lah ya, banyak hal yang akan merasa tingkat nyamannya kurang. Tetapi itu jelas kita merasa bahwa kita berada dalam satu ruang. Kenapa? Karena dinding-dinding yang membatasinya itu jelas gitu loh. Oke. Jadi seperti yang tadi diungkapkan, space itu apa? Space itu kan ruang ya. Space itu apa? Space itu adalah sesuatu yang terbentuk atau ruang yang terbentuk dari batasan-batasan di sisi-sisinya. Gitu. Jadi dia itu space-nya dapat, tapi place-nya dia nggak dapat gitu loh. Tetapi kalau di sini saya belum tahu place-nya dapat atau enggak, tapi space-nya dia nggak dapat karena terlalu jauh begitu. Gitu. Intinya seperti itu. Nah, kemudian seperti yang tadi kemarin itu ditanyakan ya oleh teman kalian, itu siapa saya lupa, itu Mas Subaidillah atau satunya ya? Saya lupa siapa yang kemarin yang bertanya masalah kontroversi pembangunan halte atau JPO di Jakarta 2 minggu yang lalu. Siapa yang waktu itu bertanya ya? Saya lupa gitu. Jadi ini adalah kontroversi dari pembangunan dari halte Bundaran HI. Kita bisa lihat di sini bahwa nanti kita harus lihat kontekstualitasnya begitu ya. Apakah itu kontekstual terhadap lingkungannya atau tidak. Jadi Bundaran HI itu adalah salah satu lokasi yang memang menjadi pusat dari Jakarta begitu. Dari sini nanti kita dekat sekali dengan Monas,
Dari sini juga kita dekat dengan Istana Kepresidenan. Nah, kemudian yang menjadi apa ya, ciri khas atau landmark di situ adalah patung selamat datang di sini. Patung selamat datang berada di tengah-tengah kolamnya. Jadi ini adalah kolam, kemudian ini patung selamat datang itu di tengah-tengahnya itu. Nah, pembangunan halte di Bundaran HI ini karena dia itu berada di lantai 2 gitu ya, jadi dia agak naik. Dan ini kontroversinya adalah kemudian dia mengganggu gitu. Posisinya mengganggu. Kenapa? Karena orang yang berada di bawah tidak lagi bisa melihat patung selamat datang atau landmark itu. Padahal tadinya awalnya itu landmark berada di sini, ini bisa dilihat dari 1, 2, 3 dari 4 arah gitu. Dari 4 arah dengan jelas tanpa penghalang. Nah, sekarang dari arah tertentu dia menjadi terhalang begitulah. Ini yang menjadi kontroversi. Yang kemarin seperti yang ditanyakan oleh rekan kalian 2 minggu yang lalu. Nah, terus bagaimana Bu itu? Ya, itu bisa dilihat dari kontekstualitasnya, bagaimana aspek-aspeknya. Itu kita bisa lihat di situ. Apakah memang penting atau tidak? Itu dari segi itunya ya. Tingkat apakah itu mau dilanjutkan atau tidak, atau bisa juga kalau memang kemungkinan ada review dari desain misalnya, itu nggak masalah gitu. Oke, kemudian image. Nah, yang terakhir adalah image. Jadi kalau place itu tadi, place itu ada konteks dan ada image. Kalau image siapa itu image itu kan dari Kevin Lynch ya, si Robert Tranchik itu dia mengambil dari teorinya si Kevin Lynch. Jadi, conclusion-nya, pendekatan rancang kota kalau menurut si Roger Tranchik itu kan ada 3 ya elemennya, figure ground, kemudian linkage, sama place. Masing-masing kan mau diuraikan kembali ya, figure ground itu apa saja, linkage itu apa saja, kemudian place itu apa saja. Nah, ketika dia masuk ke place, maka dia itu mengambil dari elemen citra kawasannya si Kevin Lynch itu. Gitu. Jadi Kevin Lynch itu merupakan satu bagian dari teorinya dari Roger Tranchik ini. Jadi Roger Tranchik itu dengan kata lain Roger Tranchik itu sebetulnya mengembangkan juga dari teori-teori sebelumnya, begitu ya. Tapi dia yang basis atau basicnya gitu. Artinya kalau kita bisa melihat di sini teori pokok kawasan itu merupakan teori perancangan ruang kota itu merupakan teori pokok kawasan. Jadi itu teori dari si Roger Tranchik. Oke. Kemudian teori pokok kawasan itu kan sebenarnya dibentuk oleh elemen-elemen kawasan kan. Elemen-elemen kawasan diantaranya adalah image of the city itu tadi, yaitu yang dikenalkan oleh Kevin Lynch di sini gitu. Jadi posisinya di sini. Nah, ini tuh elemen-elemen kawasannya itu nanti akan diperkuat atau ditransformasi atau diperkenalkan. Itu tergantung pada kebutuhannya nanti. Nah, lalu Hamid Sirvani bagaimana Bu? Hamid Sirvani itu lebih cenderung pada implementasinya, sehingga teori-teori ini tadi itu mendasari nanti dalam implementasi dari Hamid Sirvani itu. Begitu. Misalnya nih ya, bagaimana cara membentuk suatu linkage itu tadi. Nah, implementasi dari membentuk linkage atau connection antara ruang kegiatan tertentu dalam suatu kota begitu. Itu bisa kalau di Hamid Sirvani linkage itu bisa misalnya pakai pedestriannya, kesamaan signage misalnya. Itu bisa gitu loh. Ini adalah implementasinya dari yang dikembangkan oleh si Roger Tranchik itu. Begitu. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Bisa dipahami ya. Itu kalau menurut persepsi saya ya sebetulnya. Berdasarkan dari riset lah ya, dari beberapa riset serta jurnal juga gitu. Bisa dipahami ya. Tapi tidak ada yang keliru, Dek. Karena itu tadi kan sebetulnya kan kita memang mencoba mencari begitu. Jadi tidak ada yang keliru gitu. Kalau temuan kita memang seperti itu ya sudah, tidak apa-apa gitu. Oke. Itu kurang lebih gambarannya. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan ke UTS?
Ada pertanyaan misalnya figure ground atau linkage atau please itu seperti apa, contoh-contohnya misalnya, atau bagaimana, atau Bu kalau saya nemu di kota ini seperti ini misalnya gitu, atau bagaimana begitu. Nah nanti ini kan kita masih teori-teori nih ya, habis UTS itu nanti mungkin saya akan minta kalian untuk buat grup gitu untuk membuat atau untuk survei kecil-kecilan gitu aplikasi dari teori tersebut gitu. Mungkin tidak berlaku satu kota, tetapi mungkin dari satu area atau kawasan tertentu. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya sebelum saya masuk ke materi UTS? Izin bertanya, Bu. Ya. Untuk Kevin Lynch itu berarti hanya masuk dalam elemen yang teori place saja, Bu? Atau bisa juga masuk di teori-teori yang lain? Jadi begini, saya ulang lagi ya. Sebetulnya ini bukan suatu yang kaku. Jadi sebetulnya ini kalau saya gambar ulang ya, ini tuh sebentar. Ini. Oke. Nah, kalau saya gambar ulang, ini adalah teori dari Roger Tranchik ya, di mana di place ini, dalam place ini kan sebetulnya ada dua kan. Kalau menurut si Robert Tranchik itu terkait dengan place itu sebetulnya adalah konteks dan image gitu ya. Jadi sense of place atau pengalaman merasakan ruang di kota itu terbentuk dari konteks dan image. Di mana image itu, seperti yang kita tahu, image itu sebetulnya adalah pengembangan dari teori si Kevin Lynch, yaitu paths, aids, nodes, dan landmark gitu. Nah, kemudian dari sini, ini kan berarti ini ke sini ya, masuk ke dalam place ini. Oke. Ini semuanya masuk ke elemen-elemen ini semuanya terkait dengan elemennya dengan teorinya si Roger Tranchik. Aplikasinya itu kan diaplikasikan di sini melalui teori dari Hamid Sirvani kan ada 8 pokok dalam atau 8 konsep pokok dalam perancangan kota. Ada land use, building form, circulation, open space, pedestrian, signage, dan activity support. Dan kemudian ada preservation. Apabila ini tercapai, pada akhirnya ini kan juga sebetulnya dia akan memperkuat image kan. Dia akan memperkuat image dan nanti akan memperkuat juga place kan, gitu loh. Sense of place-nya, salah satunya. Memperkuat ini semua sebetulnya. Jadi ini tuh kalau di feedback, itu sebetulnya tetap ada hubungannya gitu loh, maksudnya tiga-tiganya itu ada hubungannya dan kayak ini aja gitu, kayak semacam berputar begitu. Kalau di feedback dia nanti akan memperkuat image karena dia kan ada misalnya dalam teori place gitu ya, sense of place-nya itu kan misalnya ada land use di sini, ada building form bentuknya supaya kita bisa merasa bagaimana. Ada mungkin ada activity support di situ, ada preservation mungkin untuk bangunan-bangunan bersejarah di situ. Nah pada akhirnya apabila kita di sini place-nya ini diterapkan di Hamid Sirvani, maka dia pada akhirnya toh juga akan memperkuat image juga gitu. Meskipun Roger Tranchik dan Hamid Sirvani itu tidak melulu hanya place atau image saja. Dia juga membahas land use-nya, membahas linkage-nya gitu ya. Jadi semuanya. Tetapi pada endingnya nanti apabila ini semua terlaksana, ini nanti tetap akan memperkuat image atau citra suatu kawasan. Gitu, Mbak. Terima kasih, Bu. Bisa ditangkap ya. Saya itu agak kesulitan sebetulnya menjelaskan teori kayak gini. Bisa ditangkap ya, Mbak? Bisa, Bu. Oke. Yang lain barangkali? Makasih ya, Mbak Nisa.
Yang lain barangkali ingin menanyakan suatu atau punya masalah yang lain gitu, nggak apa-apa, didiskusikan saja di sini. Cukup jelas. Sebelum nanti masuk materi UTS lo ya. Nanti masuk materi UTS baru minta dijelasin. Begitu saya kasih kisi-kisi baru minta jelasin. Bu, yang itu gimana ya? Oke, sambil menunggu barangkali kalian punya pertanyaan gitu, saya akan coba share ya, share screen, teng gitu ya. Oke, share UTS. Oke. UTS morfologi dan perancangan kota. UTS seperti yang sudah kalian terima jadwalnya. Jadi UTS ini nanti dilaksanakan hari Senin tanggal 31 Oktober 90 menit jam sesi kedua. Oke. Sebagai guidance ujiannya itu nanti luring, tidak ada daring. Jadi jangan ada alasan kalian tidak datang karena lu saya pikir online Bu gitu ya. Jangan. Ini kita sudah mulai sebagian offline. Oke. Kemudian tugasnya UTS-nya itu juga bukan berupa tugas tetapi mengerjakan soal. Sifatnya individu dan buku tertutup. Poin nomor 2 itu tolong diperhatikan. Buat uraian jawaban sesuai pertanyaan dan lengkapi dengan sketsa atau diagram berwarna disertai keterangan. Jadi kalian bisa membawa pulpen berwarna ya, mungkin 2 warna saja cukup gitu, 2 atau 3 warna lah ya. Selain hitam maksudnya, selain hitam. Oke. Jadi sekarang kalian bisa membayangkan kan kalau di sini saya menjelaskan atau suruh melengkapi dengan sketsa atau diagram. Nah, kalian bisa membayangkan mungkin, oh kira-kira mana ya gitu yang bakal keluar gitu. Kemudian di slide dengan keterangan. Nilai sketsa atau diagram adalah 30% dari nilai jawaban pada nomor tersebut. Misalnya poin 1A itu nilainya adalah 10, maka nilai sketsa atau diagram itu adalah 3. Gitu. Oke. Kalau tidak ada bagaimana? Ya sudah berarti tidak bisa mencapai 10 nilainya maksimal gitu. Meskipun jawabannya secara tertulis sudah benar. Oke, jelas ya. Jadi usahakan kalau memang diminta untuk menggambarkan atau menambahkan sketsa atau diagram, buatlah. Itu karena nilainya 30%. Pengerjaan boleh tidak urut dengan catatan wajib mencantumkan nomor soal dengan jelas. Oke. Kalau ada yang tidak mencantumkan nomor soal, kadang-kadang itu begitu. Jadi dosennya itu dianggap seperti dukun gitu ya. Jadi mudeng gitu. Udah tulisannya kocar-kacir gitu ya, tulisannya tidak pernah buru-buru gitu ya, menulisnya buru-buru jadi tulis tidak rapi, tidak disertai nomor begitu yang jelas gitu. Nah itu kan kita menebak-nebak ini jawaban nomor berapa gitu. Oke, jadi boleh tidak urut dengan catatan wajib mencantumkan nomor soal dengan jelas. Kemudian apa sih sebetulnya capaian pembelajaran yang harus diraih saat ini? Jadi materinya itu materi dari awal yang sudah mampu dalam menganalisa tentang arsitektur Islam dan perkembangan suatu kota. Yang kedua adalah kemampuan dalam menganalisa teori-teori yang menghubungkan antara subjek dan objek dalam rancang kota dengan pendekatan desain. Oke, ini belum selesai memang. Yang poin kedua ini saja kita masih ada, mungkin masih butuh 1 kali pertemuan lagi. Tapi teorinya secara umum sudah selesai. Jadi desainnya yang mungkin belum tercapai di sini. Oke, kemudian soalnya ada 4 nomor tetapi ABC ya biasalah. Nilai skornya 10, 10, 5, 10, 5 kalian bisa cek di situ. Berarti kalian bisa memperkirakan kira-kira seperti apa. Yang pertama terkait dengan karakteristik dan pola morfologi. Yang kedua itu terkait dengan perkembangan kota. Yang ketiga itu terkait dengan citra kawasan. Kalian pasti sudah hafal kalau citra kawasan itu gampang. Yang keempat adalah perancangan ruang kota. Jadi di sini materinya ini bisa didapat di mana Bu? Bisa didapat di Open Learning karena sudah saya berikan sejak perkuliahan awal sampai sekarang. Jadi kita itu sudah 6 kali pertemuan. Itu. Ada pertanyaan?
Enak banget kan dikasih kisi-kisi kayak anak SMP aja. Ada pertanyaan terkait dengan apa namanya TS atau materi? Bu, izin bertanya, Ayo, Bu. silakan. Kan tadi pakainya spidol berwarna ya, Bu. Kalau misalnya pakai pensil warna gitu, Bu. Soalnya Boleh. Takut tembus ya. Oh, boleh, tidak. Yang penting itu sebetulnya kan apa sih fungsi warna gitu. Fungsi warna itu kan sebetulnya apa namanya? Untuk mempermudah pemahaman kita dalam membaca jawaban kalian gitu loh. Kan begitu. Tapi yang jelas, ininya jelas ya Mas. Maksudnya pensil warna itu kan ada yang tipis banget ya. Yang pusing kalau terlalu tipis, dia garisnya jelas tidak masalah. Mau pensil warna, mau spidol, mau terserah. Tapi memang bagus diperhitungkan tembus enggaknya itu tadi. Mau pulpen berwarna juga boleh. Nggak apa-apa. Oke. Gitu ya Ya, Mas? baik, Bu. Terima kasih. Oke. Yang lain barangkali? Sekali lagi saya di sini dalam membawa biasa pernah hafalan. Artinya hafalan itu jarang lah ya. Mungkin ada porsi hafalan gitu. Tetapi saya lebih banyak mungkin hubungan ini dengan ini bagaimana begitu. Terus katakan saya mungkin ada misalnya aspek-aspek terkait ini apa misalnya gitu ya. Tetapi lebih banyak yang hubungan antara aspek A dan aspek B itu gimana gitu. Misalnya begitu. Jadi kalian ketika belajar jangan hanya menghafal tapi mudeng gitu loh. Dan dikaitkan sendiri. Oh, ini citra itu dikaitkan dengan apa? Perancangan ruang kota itu kaitan dengan apa begitu. Gitu ya. Oke. Jadi supaya nanti ketika kalian mengerjakan itu tidak terlalu bertanya pada pengawasnya karena saya jelaskan lebih dahulu. Oke. Yang jelas ini nanti individu dan buku tertutup. Jadi tidak diperkenankan untuk berdiskusi. Ada pertanyaan? Cukup? Atau ada diskusi? Atau setelah itu, Bu, saya nggak mudeng, Bu, maksudnya pola morfologi apa misalnya. Jadi setelah lihat contoh soal tadi, bukan contoh soal sih, materi soal kurang lebih. Bu, saya nggak mudeng karakter morfologi itu apa, Bu, misalnya kayak gitu. Contoh. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, berarti saya harap kalian bisa melalui UTS ini besok dengan baik. Tidak ada tugas untuk minggu ini. Pasca UTS, itu kan sebetulnya ada, pasca UTS itu kan tidak ada kegiatan di kampus ya. Tapi saya berharap pasca UTS itu kalian ada kegiatan UTS? Dilibat nggak di muktamar? Terlibat nggak di muktamar? Halo? Pasca UTS, itu kalian kan ada muktamar Muhammadiyah. Itu kalian terlibat tidak di dalamnya? Enggak ya? Misalnya, Bu, iya Bu, mahasiswa jadi panitia ini misalnya gitu. Terlibat nggak? Enggak ya? Kayaknya enggak ya. Oke, berarti pasca UTS nanti kan kita tidak ada kuliah tatap muka karena waktu itu kan areanya dipakai gitu ya, areanya dipakai. Maka nanti akan saya berikan saja tugas, jadi kalian bisa survei pada saat itu. Saya ingin kita mencoba mengaplikasikan teori-teori tersebut gitu pasca UTS. Jadi nanti saya berikan tugas, tapi tugasnya itu
saya share melalui koordinator kelas. Oke, gitu ya. Jadi nanti kalian bisa ke lapangan, karena kan nggak ada kuliah pada minggu itu. Gitu. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga hari Senin besok kalian bisa lancar dalam mengerjakan UTS untuk morfologi dan perancangan kota. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Absensinya ya Mbak, tolong di-share nanti. Oke.